Gempuran Rusia makin mengganas di Ukraina usai Kharkiv dan Kiev. Target berikutnya Balaklia. Pasukan Rusia yang didukung seluruh angkatan bersenjata makin mengganas di kota-kota terbesar Ukraina pada Rabu, 2 Maret. Di kota timur laut Kharkiv yang terkepung, wali kota Igor Terekov mengatakan serangan tanpa henti telah menyebabkan kehancuran besar-besaran. Sebuah serangan roket menghantam markas polisi regional, menewaskan 5 orang dan melukai beberapa lainnya, kata layanan darurat Ukraina. Dilansir AP, makanan, obat-obatan, dan persediaan lainnya didistribusikan di lokasi pusat pengungsi dengan truk yang melintasi kota berpenduduk 1,5 juta jiwa itu, kata wali kota. Upaya sedang melakukan untuk menyediakan alat panas yang hilang akibat pemboman saat suhu turun menuju titik beku. Kharkiv bertahan dan akan bertahan, kata Terekov di TV Ukraina. Hari ini tujuan utama musuh jika adalah menabur kepanikan dan kehancuran, maka Kharkiv akan selalu berdiri, tambahnya. 60 mil setelah Kharkiv, kendaraan lapis baja Rusia meluncur ke Balaklia, sebuah kota berpenduduk sekitar 30.000 orang. Para pemimpin kota mengatakan tidak akan bekerja sama dengan pasukan pendudukan, kata pemerintah Ukraina. Di Melitopol, sebuah kota berpenduduk 150.000 orang di Tenggara, ribuan orang turun ke jalan. Mereka ingin menghentikan penduduk Rusia atas kota itu, kata pemerintah. Rusia mengklaim telah menguasai Kherson, sebuah kota di selatan Ukraina yang berpenduduk hampir 300.000 jiwa. Wali kota Kherson, Igor Nikolaev, bagaimanapun membantah klaim tersebut. Petugas polisi mengevakuasi mayat seorang pejalan kaki yang tewas dalam serangan udara yang menghantam menara televisi utama di Kiev pada Rabu 2 Maret. Invasi Rusia ke Ukraina masih terus berlanjut hingga sepekan sejak Kamis 24 Februari hingga Kamis 3 Maret. Tentara Rusia semakin membombardir kota-kota di Ukraina. Kota Kherson yang berada di Ukraina Selatan telah jatuh ke tangan Rusia. Ukraina mengklaim hampir 7.000 tentaranya telah tewas dalam 6 hari pertama invasi Moskwa. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 498 tentara Rusia tewas di Ukraina sejak awal invasi. Berikut rangkuman terbaru serangan Rusia ke Ukraina hingga Kamis 3 Maret. Kuasai kota Kherson. Pasukan Rusia kini telah menguasai kota Kherson, Ukraina Selatan. Melansir Reuters, pasukan Rusia memaksa masuk ke gedung dewan, kata wali kota setelah seharian berselisih klaim mengenai Rusia telah menguasai kota itu. Pelabuhan Laut Hitam Kherson, ibu kota provinsi selatan berpenduduk sekitar 250.000 orang, terletak secara strategis di mana Sungai Dnipro mengalir ke Laut Hitam dan akan menjadi kota penting pertama yang jatuh ke tangan Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Rabu pagi bahwa mereka telah menangkap Kherson, tetapi beberapa jam kemudian seorang penasihat Presiden Volodymyr Zelensky menanggapi bahwa pihak Ukraina terus mempertahankan lokasi tersebut. Rabu malam, wali kota Igor Kolikayev mengatakan pasukan Rusia telah menguasai kota dan berada di jalan-jalan. Dia meminta warga sipil untuk berhati-hati dan tidak keluar rumah. Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus yang tidak dirancang untuk menduduki wilayah, tetapi untuk menghancurkan kemampuan militer tetangganya dan menangkap apa yang dianggapnya sebagai nasionalis berbahaya. Rusia membantah menargetkan warga sipil. Dialog kedua dilakukan hari ini. Ukraina dan Rusia akan melakukan dialog lagi pada 3 Maret. Diberitakan Reuters, delegasi Rusia telah berangkat untuk pembicaraan putaran kedua dengan Rusia, kata penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Sebelumnya, kantor berita Rusia melaporkan bahwa perundingan Rusia mengharapkan pejabat Ukraina tiba di Belarus untuk mulai putaran negosiasi perdamaian berikutnya pada Kamis pagi waktu setempat. Setelah hampir seminggu, Rusia belum mencapai kesetujuannya untuk menggulingkan pemerintah Ukraina. Menurut layanan darurat Ukraina, pasukan Putin telah menewaskan lebih dari 2.000 warga sipil dan menghancurkan rumah sakit, taman kanak-kanak, dan rumah. Lebih dari 870.000 orang telah meninggalkan Ukraina sejak pertempuran dimulai, sebagian besar menyeberang ke Polandia dan Rumania. Pengadilan Dunia mulai usut kejahatan Rusia. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional mengatakan akan segera membuka penyelidikan atas dakwaan kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina. Penyelidikan aktif secara resmi dimulai di Ukraina setelah menerima rujukan dari 39 negara pihak, cuit Jaksa Karim Khan. Rujukan oleh negara-negara anggota mempercepat penyelidikan karena memungkinkan jaksa
tidak perlu meminta persetujuan pengadilan di Den Haag, memangkas waktu berbulan-bulan dari proses. Kantor kerjasama SAD mulai mengumpulkan bukti untuk setiap tuduhan kejahatan perang di masa lalu dan sekarang kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida yang dilakukan di bagian manapun di wilayah Ukraina oleh siapapun, katakan dalam sebuah pernyataan. Serangan di Mariupol. Wakil Wali Kota Mariupol, Serhiy Orlov, menggambarkan situasi seperti bencana kemanusiaan setelah lebih dari 15 jam penembakan terus-menerus. Kota pelabuhan Mariupol yang strategis dan penting di Laut Azov juga dilaporkan dikelilingi oleh pasukan Rusia. Kami bahkan tidak bisa membawa yang terluka dari jalanan dari apartemen karena penembakan tidak berhenti, kata wali kotanya. Dia mengatakan ratusan orang di satu distrik perumahan dikhawatirkan tewas, termasuk ayah Orlov sendiri yang tinggal di daerah itu dan tidak terdengar kabarnya sejak serangan itu. Perang Rusia versus Ukraina telah menginjak hari ke-7. Operasi militer terus dilangsungkan pasukan Rusia dalam invasinya ke Ukraina. Rusia mengklaim telah menguasai Kherson, kota pelabuhan di selatan negara, sementara serangan roket menghantam gedung di Kharkiv, menimbulkan 21 orang tewas dan 112 terluka. Ini rangkumannya berdasarkan kabar terbaru dari BBC. Yang pertama, timur laut Kharkiv. Pasukan terjun payung Rusia telah mendarat dan berjuang untuk menguasai kota. Menurut militer Ukraina, ada laporan bahwa serangan roket telah menghantam gedung Departemen Kepolisian Regional dan bagian dari Universitas Krasin. Setidaknya 21 orang tewas dan 112 terluka dalam penembakan, menurut wali kota. Kharkiv adalah kota terpadat kedua di Ukraina, hanya berjarak 30 mil dari perbatasan dan sebagian besar berbahasa Rusia. Yang kedua, Kherson dikuasai. Pasukan militer Rusia menyebar di selatan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah merebut kota Kherson di selatan. Wali kota mengatakan kota itu masih di bawah kendali Ukraina, tetapi pemerintah setempat mengatakan Kherson benar-benar dikepung oleh pasukan Rusia. Wali kota pelabuhan strategi Mariupol mengatakan kota itu terus-menerus diserang. Yang ketiga, konvoi besar di Kiev. Konvoi besar kendaraan lapis baja Rusia berjarak sekitar 15 mil dari Kiev ke ibu kota Ukraina.